Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, karena sering kita mengkritik Yusuf Mansur atau kita memberikan catatan-catatan atas kekeliruan dan kengawurannya, itu ada aja pemirsa yang memberikan solusi. Solusi itu begini katanya nih, bagaimana kalau Pak Tabrani itu berdebat dengan Yusuf Mansur di hadapan publik, biar semuanya jadi terang benderang. Bagi saya tentu saja hal ini yang pertama, apakah netizen kita itu mengikuti kedua pihak gitu. Pertama, dia ngikuti nggak ceramah-ceramah Yusuf Mansur atau video-video Yusuf Mansur gitu. Yang kedua, punya background nggak sebenarnya itu tentang apa yang kita bicarakan gitu. Sehingga kadang-kadang dia memberikan pilihan tuh nggak berani. Dalam forum ini, melalui Romong Show Channel ini, saya akan kembali menegaskan, saya itu siap, sangat siap kalau dikonfrontir atau kita bertemu di sebuah forum gitu, dengan menghadirkan Yusuf Mansur. Saya sangat siap. Yusuf Mansur kan banyak itu. Saya bukan karena saya, sombong sekali, enggak itu, bukan karena sombong, tapi apa ya, kalau di orang menjelaskan, saya kan harus bertanggung jawab untuk menjelaskan apa yang saya kemukakan, gitu kan. Nah, misalnya nih, kalau ada forum diskusi membahas tentang Yusuf Mansur, siap nggak Pak Tabrani? Ya saya siap. Nah, netizen yang usul tuh, jadilah Anda nih panitia di mana perdebatan mau dilaksanakan gitu. Misalnya nih, dilaksanakan di kampus UIN Jakarta gitu. Kan aulanya besar tuh. Itu banyak pendengarnya, sedangkan mahasiswa relatif bisa diajak berpikir gitu. Atau di kantor Ormas misalnya. Terserah. Apa di kantor PP Muhammadiyah atau di kantor PBNU atau di kantor lain, saya siap. Itu ya mengenai tempat, panitianya siapa. Kemudian yang akan diundang, tentu yang diundang itu ya harus terbuka. Namanya kita berdebat secara umum, harus terbuka. Diundang orang sebanyak mungkin. Misalnya nih, Yusuf Mansur, itu kan banyak dia punya murid itu, katanya kan punya murid. Ada yang dari Yaman, ya kan? Ada yang dari Kairo, ada alumni Mahat Tahfiz Quran, atau siapalah gitu. Ya dihadirkan saja. Boleh nggak Yusuf Mansur ngajak temannya pendeta yang sedang bermasalah dengan umat Islam gitu? Boleh. Biar kita patahkan argumen persepuluhannya. Siap gitu. Kemudian bahasa yang dipakai, bahasa apa? Terserah panitia lah gitu. Bahasa Arab, ya insya Allah ana atakallam Arabi bitalakah. Walaupun saya sudah meninggalkan dunia Arab lama, tapi bahasa Arab insya Allah masih saya kuasai. Boleh gitu. Kita pakai bahasa Arab. Ana afham logah asriyah ya nih. Bahasa Arab kontemporer itu saya masih paham. Nah, ini kan bagus buat Yusuf Mansur. Ternyata dia memang seorang cendekiawan, seorang pemikir yang sangat hebat. Dia kan leluasa menggunakan konsep ini loh, disertasi tentang sedekah. Bisa kan? Sedekah bagaimana membangun pesantren dari modal minus bisa punya pesantren dalam waktu yang cepat. Wah, itu kan perlu belajar orang itu. Ya kan? Orang kan perlu belajar. Atau pemirsa misalnya, udah sih sekali kita bahasa pengantar diskusi bahasa Inggris gitu. Saya dengan keterbatasan, saya pun juga siap. Gitu. Ya kan? Kan kita terbiasa kalau baca teks ya, memahami textbook ya, kan biasa di kampus dari dulu. Nah kemudian kita bahasa Indonesia aja lah, saya juga siap. Apalagi gitu, kalau bahasa pengantarnya bahasa Padang, wah saya paham banget gitu. Paham banget saya itu. Nah jadi terserah mau di mana tempatnya, ya yang kalau kita kan waktunya banyak longgar ya, kapan terserah. Nunggu mahasiswa masuk dulu, saya juga siap. Kalau di kampus UIN, saya bisa mengurus tempat. Gitu. Ya kan? Karena kita kan masih ada
teman-teman kita yang masih mengajar sampai sekarang. Itu nggak apa-apa gitu. Nah, ini dibiasakan. Yusuf Mansur misalnya nih, dia ngajak teman pendetanya, boleh. 1 orang boleh, 2 orang boleh gitu. Atau ngajak teman-teman yang sama pikirannya dengan dia. Kan ada juga tuh kiai-kiai yang sama pikiran dengan dia. Tapi malu-malu dan tidak berani berterus terang gitu. Itu juga boleh. Kalau saya siapa yang saya ajak? Saya sendiri aja. Saya nggak pakai pasukan-pasukan gitu. Sendiri. Dan saya akan bertanggung jawab untuk menyampaikan apa yang sudah saya jelaskan kepada publik sebelumnya, bahwa Mansur itu seorang manusia ngawur, manusia yang kadar keilmuannya sangat rendah gitu. Itu akan saya sampaikan. Bertanggung jawab saya. Itu kalau ada di antara netizen mau jadi panitia gitu. Karena saya nggak enak juga kalau ditantang-tantang begini. Dulu saya juga sudah menyatakan kesiapan saya gitu. Nah sekarang ditantang lagi, saya juga siap. Nggak masalah. Poin-poin apa yang akan kita uji gitu. Terserah. Apakah kita mengkaji nanti kajian Islam? Oke juga. Kalau kajian Islam itu kan ya yang biasa itu ada seperti tadi itu dasar-dasar bahasa Arab, ada tafsir, ada hadis, ada fikih, ada ushul fikih, ada sejarah. Kan begitu umumnya sejarah Islam. Gitu. Atau kita melihat dari sisi muqaranatul adyan, perbandingan antar agama. Nah, kita juga nggak masalah gitu. Jadi kita lihat dengan alam terbuka aja gitu. Atau kita melihat misalnya nih, bagaimana sebetulnya ajaran sedekah, atau kita lihat benar nggak gitu. Boleh cerita-cerita bisnis sementara modalnya 0. Ini kalau membuktikan siapa sebenarnya yang menipu gitu, kita buka. Ya kan? Di perbandingan agama misalnya kita lihat ajaran Islam itu bagaimana sih gitu. Kan Yusuf Mansur kemana-mana bercerita, dia katanya nih ya, kan qiraatnya bagus gitu. Saya juga mau beruji lah gitu. Saya masih bagus nggak qiraat saya baca Al-Quran gitu. Itu juga boleh gitu. Ya kan? Nggak ada masalah. Peserta juga tidak ada masalah. Terserah panitia membatasi siapa gitu. Nanti mau diundang profesor untuk penilai juga boleh juga. Oh kalau gini sombong amat, bukan sombong ini. Ini dalam rangka bahwa kita itu sangat bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan. Jadi nggak ada yang disembunyi-sembunyikan gitu. Dan ini nggak ada motif apa, motif politik, nggak ada. Nggak ada. Kalau Yusuf Mansur tidak bersalah gitu, dia harus membuktikan diri bahwa dia tidak bersalah. Iya kan? Datanglah, buatlah acara gitu. Kalau mahasiswa kan relatif dia tuh rasional cara berpikirnya. Jadi dengan demikian, kita terbiasa gitu membahas masalah itu, jangan ada cerita agama tapi tujuannya nanti untuk memalak masyarakat, untuk malakin uangnya gitu. Itu kan citra Islam menjadi jelek. Gitu. Kita cerita dakwah atau sebenarnya seorang penjahat misalnya. Tujuannya bagaimana meraup uang atas nama Tuhan. Itu kan ngeri sekali. Dan itu nggak mungkin bisa bertahan lama. Karena orang lama tahu, oh Islam itu ternyata tidak seperti itu. Jadi itulah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan suara kita ini netizen mau menjadi panitia dan menghubungi pihak Yusuf Mansur. Kan banyak tuh ada sahabat Yusuf Mansur katanya kan. Ada nanti pembela Yusuf Mansur, ada murid Yusuf Mansur, ada santri Yusuf Mansur. Undanglah siapa yang perlu diundang. Gitu. Seperti yang saya ulang tadi, terserah mau pakai bahasa apa. Yang dari Khirijil Azhar, kalau ada Al-Azhar ya, bawa sini gitu. Di pondok dia kan juga banyak itu tamat-tamat, katanya sih tamat Azhar, sih nggak tahu ya. Tamat Azhar bawa juga. Sanggup nggak dia membela argumen-argumen yang dia sampaikan, dan sanggup nggak dia membantah argumen-argumen yang akan saya lontarkan gitu.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.